5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sore itu Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Nah, ini adalah berita ya yang dibaca oleh ayahnya Udin. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Penulisnya adalah Guntur Rahma Indriadi, tanggal 7 Mei tahun 2017. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Nah, di Indonesia setiap orang itu wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau disingkat NPWP, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Nah, penghargaan diberikan di Pendopo Dipayuda Adigraha Rabu tanggal 4 Februari tahun 2015 bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara yang waktu itu adik-adik ya, namanya Sutejo Slamet Utomo menyampaikan pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu, dan tepat jumlah. Setiap WP itu wajib pajak ya adik-adik ya, orang yang wajib pajak, baik perorangan maupun instansi, dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing. Nah, program e-filing ini merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. Nah, e-filing ini membuat pembayaran pajak lebih mudah dan cepat. Hasil e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Itu tadi adik-adik ya bacaan yang dibaca oleh ayahnya Udin ya. Lalu berikutnya, selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Nah, penghargaan itu diperoleh karena target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan itu dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2 menyampaikan
Dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan, 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Nah, peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat. Namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah ini naik 7,8%. Kepala Kemenak Banjarnegara Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas, Kepala Dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan. Nah, diambil dari jateng.kemenak.go.id. Itu tadi adik-adik ya, berita yang dibaca oleh ayahnya Udin tentang masyarakat Purbalingga, terutama yang berada di lingkungan Kemenak, Kementerian Agama Purbalingga, yang selalu taat membayar pajak dan tepat waktu. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul adik-adik. Nah, kita bisa bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks secara keseluruhan. Nah, ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti ini adik-adik. Kalau kalian membaca judulnya, informasi apa sih yang didapat dari judul bacaan? Nah, informasi yang didapat dari judul bacaan itu adalah Kementerian Agama Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Nah, setelah kalian membaca teksnya keseluruhan, apakah isinya sama? Oh, ternyata isinya sama. Isinya adalah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Nah, ternyata isinya itu sama dengan judulnya. Jadi kesimpulannya, judul dan isi teks itu sama saat hanya membaca judul dan setelah membaca teksnya secara keseluruhan. Karena judul ini mewakili isi dari teksnya adik-adik. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk adik-adik saat ini belum wajib pajak ya. Yang wajib pajak adalah orang tua kalian yang sudah bekerja. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negaranya. Contoh, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Karena dari pajak itu akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana prasarana adik-adik. Dampak bagi dirinya sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Nah, di sini ada posternya ya, ayo peduli pajak adik-adik ya. Nah, bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari itu masih banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya saja. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lainnya antara lain, kalian bisa mengikuti upacara bendera di sekolah, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sudahkah kalian melaksanakan tanggung jawab kalian sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kalian belum bisa bayar pajak, lakukan tanggung jawab yang lain. Contohnya, mengikuti upacara bendera, mengamalkan Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak melanggar aturan, itu juga merupakan
kewajiban tanggung jawab dari setiap warga negara. Dapatkah adik-adik berkreasi membuat contoh reklame sederhana? Nah, reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Jadi kalian buat reklame tentang ini nih. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan? Nah, ingat kembali tentang reklame. Apa saja media reklame adik-adik? Nah, di sini kalian ingat ya, reklame media visual itu dibagi menjadi dua pemasangannya. Ada di dalam ruangan dan di luar ruangan. Nah, reklame ini banyak sekali contohnya. Ada billboard, ada baliho, spanduk, poster ya, ada brosur, ada katalog. Nah, adik-adik sekarang kalian membuat contoh reklame tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini contohnya posternya adik-adik. Nah, gambar di samping ini menunjukkan contoh poster. Nah, poster itu termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Biasanya itu kalau visual itu ada gambar dan ada tulisan. Visual itu yang bisa kita lihat adik-adik. Lalu ciri-ciri poster ini, yang pertama, poster itu berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Jadi tulisan dan gambarnya harus dengan tema tertentu. Kalau di sini kan temanya menjaga kebersihan. Ya, judul dan gambarnya harus sesuai juga. Tulisan pada poster itu hemat kata, tidak terlalu panjang tetapi padat makna. Jadi katanya tidak panjang tapi menjelaskan makna yang mendalam. Misalnya ini, jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Sudah, itu saja posternya. Kata-katanya tidak perlu terlalu panjang. Kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif. Persuasif itu mengajak, mendorong ya. Persuasif itu mempengaruhi juga supaya orang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lalu ciri-ciri poster yang berikutnya, poster itu dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, kalian harus memadukan antara warna-warna yang ada pada poster. Itu tadi ciri-ciri poster adik-adik. Dapatkah adik-adik membuat sebuah contoh reklame sederhana yang isinya himbauan kepada para pelajar nih? Nah, himbauannya apa? Supaya taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, untuk itu kalian membuat reklame, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Buku gambar, kalian buat poster saja yang paling mudah ya. Cat air bisa, pewarna pensil warna juga bisa, spidol bisa, krayon juga bisa. Nah, berikutnya buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Nah, untuk membuat sketsa ini kan kita memakai pensil terlebih dahulu. Setelah itu, sempurnakan sketsa dengan menebalkan garis menggunakan spidol atau krayonnya. Jadi, sketsa yang dengan pensil tadi kita tebali dulu dengan spidol atau krayon. Nah, setelah itu tuliskan isi pesannya apa pada tempat yang telah kalian sediakan. Setelah itu selesai ya, kalian warnai gambar poster sehingga akan tampak menarik. Nah, ini contoh dari poster menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan sekolah bersih, nyaman bagi warganya. Coba adik-adik buat poster tentang menjaga lingkungan sekolah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.